Halo teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Nah, apa sih itu fungsi kuadrat? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, fungsi kuadrat adalah fungsi polinom dengan pangkat berubah tertingginya adalah 2. Persamaan fungsi kuadrat berbentuk sebagai berikut. Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak boleh sama dengan 0 dan x dan juga y adalah elemen bilangan real. Atau bisa juga kita buat persamaannya menjadi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kegiatan kita yang pertama pada video kali ini yaitu menggambar grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat. Nah, fungsi y sama dengan ax kuadrat adalah bentuk sederhana dari fungsi kuadrat. Grafiknya akan berbentuk parabola dengan sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai a lebih dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas. Yang kedua, jika nilai a kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah. Yang ketiga, titik puncaknya akan terletak di titik asal, yaitu 0,0. Nah, berikut merupakan contoh dari grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat. Seperti yang terlihat pada layar, terdapat soal yaitu gambarlah grafik fungsi y sama dengan 2x kuadrat dan y sama dengan negatif x kuadrat. Kemudian, terdapat tabel yang dimana terdapat nilai dari x yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, yang dimana nilai ini akan kita masukkan ke dalam persamaan y sama dengan 2x kuadrat dan y sama dengan negatif x kuadrat. Yang dimana kemudian hasil dari perhitungan pada persamaan tersebut akan kita masukkan ke dalam koordinat kartesius seperti yang terlihat pada gambar. Kita dapat memasangkan nilai x dengan nilai dari y sama dengan 2x kuadrat dan y sama dengan negatif x kuadrat, sehingga akan menghasilkan grafik seperti pada layar. Seperti yang terlihat pada grafik, garis hijau atau parabola garis hijau terbuka ke bawah. Hal ini dikarenakan nilai a pada persamaan y sama dengan negatif x kuadrat yaitu negatif 1, yang dimana negatif 1 kurang dari 0. Sehingga parabola akan terbuka ke bawah. Sebaliknya, pada parabola garis biru, itu akan terbuka ke atas karena nilai a pada persamaan y sama dengan 2x kuadrat yaitu 2, yang dimana lebih dari 0. Sehingga parabola akan terbuka ke atas. Baik, kegiatan yang kedua yaitu kita akan menggambar grafik fungsi dari y sama dengan x kuadrat ditambah c. Fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah c adalah fungsi kuadrat yang memiliki konstanta c, yang dimana konstanta c ini dapat menentukan posisi parabola secara vertikal. Namun, dengan ketentuan apabila nilai c lebih dari 0, maka parabola akan bergeser ke atas. Namun, jika nilai c kurang dari 0, maka parabola akan bergeser ke bawah. Baik, berikut merupakan contoh dari grafik fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah c. Seperti yang terlihat pada layar, terdapat soal yaitu gambarlah grafik fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah 3 dan y sama dengan x kuadrat dikurang 2. Kemudian, terdapat tabel yang dimana terdapat nilai dari x yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, yang dimana nilai ini akan kita masukkan ke dalam persamaan y sama dengan x kuadrat ditambah 3 dan y sama dengan x kuadrat dikurang 2. Kemudian, hasil dari perhitungan pada persamaan tersebut akan kita masukkan ke dalam koordinat kartesius seperti yang terlihat pada gambar. Kita dapat memasangkan x dengan nilai dari persamaan y sama dengan x kuadrat ditambah 3 dan juga y sama dengan x kuadrat dikurang 2, sehingga akan menghasilkan grafik yang seperti terlihat pada layar. Nah, seperti yang terlihat pada grafik tersebut, garis hijau bergeser ke arah bawah karena nilai c dari persamaan y sama dengan x kuadrat dikurang 2 yaitu negatif 2, yang dimana kurang dari 0, sehingga parabola akan bergeser ke bawah. Begitu juga sebaliknya dengan garis yang berwarna biru akan menggeser ke arah atas karena nilai c pada persamaan y sama dengan x kuadrat ditambah 3 yaitu 3, yang dimana lebih dari 0, sehingga parabola akan bergeser ke atas.
Baik, kita akan memasuki kegiatan yang ketiga, yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah BX. Nah, fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah BX adalah fungsi kuadrat tanpa konstanta C. Bentuk grafiknya masih tetap sama, yaitu parabola, tetapi puncaknya akan bergeser dari titik asal. Nah, untuk menentukan titik puncak dari grafik fungsi tersebut, kita dapat mencari dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Kemudian, kita dapat memasukkan nilai X tersebut ke persamaan untuk mendapatkan nilai Y. Baik, berikut merupakan contoh dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Nah, seperti yang terlihat pada layar, terdapat soal yaitu gambarlah grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut, yang pertama kita dapat menentukan titik puncaknya terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A, yang dimana nilai B adalah 4 dan nilai A adalah 1. Jadi hasil perhitungan dari rumus tersebut adalah negatif 2. Kemudian kita dapat mensubstitusi nilai X yaitu negatif 2 ke dalam persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Nah, hasil dari substitusi tersebut adalah negatif 4. Jadi, titik puncak dari grafik fungsi tersebut adalah negatif 2, negatif 4. Baik, selanjutnya kita akan membuat tabel nilai X yang berfokus di sekitar titik puncak yaitu X sama dengan negatif 2. Hal ini dilakukan agar gambaran parabola lebih representatif. Sehingga nilai dari X kita ambil dari titik 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Yang dimana nilai-nilai tersebut akan kita substitusikan kembali ke dalam persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Hasil dari substitusi tersebut akan kita gabungkan dengan nilai X sebelumnya dan akan kita gambar pada grafik koordinat kartesius yang tertera pada gambar. Berdasarkan grafik tersebut, dapat kita ketahui bahwa bentuk dari grafik tersebut adalah parabola yang menghadap ke atas dengan titik puncaknya yaitu negatif 4. Baik, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan yang terakhir atau kegiatan 4 yaitu menentukan fungsi kuadrat. Nah, untuk menentukan fungsi kuadrat dari sebuah grafik, terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama, kita dapat memulai dengan memisalkan fungsi kuadrat dalam bentuk umum, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, di sini a, b, dan c adalah konstanta yang akan kita tentukan. Nah, langkah yang kedua, jika diketahui grafik fungsi kuadrat melewati titik koordinat p, q, maka kita bisa langsung mensubstitusikan titik ini ke persamaan fungsi. Artinya, kita punya fp sama dengan q. Nah, selanjutnya, jika grafik memotong sumbu y di titik 0, r, kita tahu bahwa f0 sama dengan r. Nah, dengan mensubstitusikan x sama dengan 0 ke persamaan fx, kita akan mendapatkan bahwa nilai c sama dengan r. Nah, langkah yang keempat, jika grafik memotong sumbu x di titik p, 0 dan q, 0, maka fungsi kuadrat bisa dituliskan dalam bentuk faktorisasi, yaitu fx sama dengan a dalam kurung x dikurang p dikali dalam kurung x dikurang q. Nah, langkah yang terakhir, jika kita mengetahui titik puncak dari grafik berada di s, t, maka kita bisa menuliskan fungsi kuadrat dalam bentuk puncak, yaitu fx sama dengan a dalam kurung x dikurang s dipangkatkan 2 dan ditambah dengan t. Nah, garis simetri parabola akan terletak di x sama dengan s. Nah, jadi itulah langkah-langkah sederhana untuk menentukan fungsi kuadrat dari sebuah grafik. Dengan memahami langkah ini, kamu bisa dengan mudah menentukan persamaan fungsi kuadrat dari titik-titik yang telah diberikan. Baik, selanjutnya kita akan mencermati salah satu contoh berikut ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh cara menentukan fungsi kuadrat dari sebuah grafik. Nah, pada layar terdapat soal yaitu tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1, 0,4, dan 1,5 seperti pada gambar. Nah, adapun langkah penyelesaian dari soal tersebut, yang pertama yaitu kita dapat memisahkan fungsi kuadratnya.
kita dapat misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian, langkah yang kedua, karena melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1, 0,4, dan 1,5, maka diperoleh f dalam kurung negatif 1 sama dengan negatif 1, f dalam kurung 0 sama dengan 4, dan f dalam kurung 1 sama dengan 5. Kemudian, langkah yang ketiga, karena salah satu titik yaitu 0,4 memotong di sumbu y, maka f0 sama dengan a dikali 0 pangkat 2 ditambah b kali 0 ditambah c sama dengan 4. Dan hasilnya adalah c sama dengan 4. Maka diperoleh persamaan yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah 4. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang keempat, kita dapat mensubstitusikan titik koordinat lainnya ke dalam persamaan. Nah, di sini kita memiliki dua titik koordinat yaitu negatif 1, negatif 1, dan 1,5. Maka, kita dapat mensubstitusikan titik ini ke dalam persamaan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, substitusi yang pertama yaitu untuk titik negatif 1, negatif 1, kita dapatkan persamaan yaitu f negatif 1 sama dengan a dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah b dikali negatif 1, kemudian ditambah 4 sama dengan negatif 1. Nah, dari sini diperoleh persamaan pertama yaitu a kurang b sama dengan negatif 5. Nah, untuk substitusi yang kedua untuk titik 1,5, kita dapatkan persamaan yaitu f1 sama dengan a dikali 1 pangkat 2 ditambah b dikali 1 ditambah 4 sama dengan 5. Nah, dari sini diperoleh persamaan kedua yaitu a tambah b sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah yang kelima, kita dapat melakukan eliminasi persamaan pertama dan kedua untuk menentukan nilai a dan b. Nah, kita memiliki dua persamaan, yaitu persamaan pertama a dikurang b sama dengan negatif 5, persamaan yang kedua yaitu a ditambah b sama dengan 1. Nah, kita dapat menjumlahkan kedua persamaan ini untuk mengeliminasi b. Hasilnya adalah 2a sama dengan min 4, sehingga a sama dengan negatif 2. Nah, setelah itu kita dapat mensubstitusi nilai a sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan yang kedua. Sehingga a ditambah b sama dengan 1 menjadi negatif 2 ditambah b sama dengan 1. Sehingga b sama dengan 3. Nah, dengan demikian kita sudah menemukan nilai dari a yaitu negatif 2, nilai dari b yaitu 3, dan nilai dari c yaitu 4. Jadi, fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Nah, itulah fungsi kuadrat yang sesuai dengan titik-titik yang telah diberikan pada gambar. Nah, itu dia cara menentukan fungsi kuadrat dalam sebuah grafik. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman dalam memahami cara menentukan fungsi kuadrat dari sebuah grafik. Nah, dengan berakhirnya kegiatan 4 ini, maka berakhir sudah proses pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu berlatih dan tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.